Shalom. Shalom. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Nanti saya akan membacakan ayat yang ke-30. Bapak Ibu akan membaca ayat yang ke-31. Kita akan membacanya secara bergantian. Judul dari perikop ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan kami tidak tinggal dalam gembala, tetapi anak akan tinggal dalam rumah." Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar murid-Ku." Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema yang akan saya bahas pada saat ini adalah tinggal di dalam firman. Perikop pembacaan kita dilatar belakangi ketika orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang berzina kepada Yesus. Mereka hendak menguji sikap Tuhan Yesus, bagaimana Yesus akan bertindak terhadap perempuan yang berzina ini. Karena memang tradisi dalam kehidupan orang-orang Yahudi bahwa setiap perempuan yang kedapatan berzina ataupun tinggal hidup dengan orang yang bukan suaminya, maka dia harus dirajam dengan batu. Makanya bisa kita bayangkan ketika Maria itu hamil sebelum menikah, maka itu adalah satu kejadian yang sangat memalukan dalam tanda petik. Maka dia harus menghadapi satu resiko yang besar, dia harus dirajam dengan batu. Dan mereka hendak mencobai Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia harus dirajam dengan batu, maka tentu mereka juga akan merespon terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus juga mengatakan jangan, maka mereka juga akan bertindak. Maka apapun yang dilakukan dan diputuskan oleh Tuhan Yesus, semuanya salah. Nah, ketika Tuhan Yesus kemudian melihat sikap mereka, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu perempuan itu." Itu artinya, kalau ada dari antara kamu yang tidak melakukan kesalahan, saya minta dialah yang akan maju terlebih dahulu melempari perempuan ini dengan batu. Tetapi ternyata tidak seorang pun yang maju untuk melempari perempuan ini dengan batu. Tetapi justru mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan ini. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan sekarang, "Pulanglah," dikatakan, "dan jangan berbuat dosa lagi." Nah, setelah Tuhan Yesus berbicara hal itu, maka Yesus kemudian berbicara kembali tentang terang dunia, bahwa sesungguhnya mereka hidup di dalam kegelapan, dan kegelapan itulah yang membuat mereka akan binasa, sebab mereka tidak tahu kebenaran, tidak tahu jalan yang harus mereka lalui dan mereka tempuh. Tetapi Yesus mengatakan, "Aku adalah terang dunia. Barang siapa tinggal di dalam aku," dikatakan, "dia akan hidup." Bahkan dikatakan Yesus berkata, "Aku bukan dari dunia." Dikatakan, sebab aku bukan dilahirkan dari dunia ini. Dan selanjutnya Yesus kemudian menyatakan tentang kemerdekaan oleh karena kebenaran. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehubungan dengan tema yang kita bahas, Yesus mengatakan di sini, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, apa yang dikatakan terhadap orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi lainnya,
Setelah dia berbicara kepada perempuan ini, setelah dia berbicara kepada orang banyak itu, lalu kemudian banyak orang yang percaya kepadanya. Tapi ternyata percaya di sini bukan percaya dalam pengertian yang sesungguhnya, sebab setelah itu kemudian mereka menolak Tuhan Yesus, mencerca Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus, dan mereka sebenarnya hanya percaya dalam pengertian sesaat dan tidak memahami mengenal Yesus yang sebenarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32, Tuhan Yesus berkata, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, dikatakan di sini, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, dikatakan kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, kalau kita memperhatikan dalam bahasa Inggrisnya, maka ini satu ungkapan kalimat yang sangat jelas dikatakan di sini. If you continue in my word, jikalau kamu tinggal terus-menerus di dalam firman-Ku. Nah, kalau berbicara tentang tinggal secara tetap, mungkin kita bisa membandingkan. Contoh misalnya, kalau dalam bahasa Indonesia kan semuanya kadang-kadang itu digunakan istilah atau kalimat yang sama. Contoh misalnya, saya tinggal dalam bahasa Inggris, I live in Kelapa Gading, begitu kan. Lalu kemudian istilah yang lain, today I am stay in Kelapa Gading, misalnya. Ini ada satu perbedaan. Kalau berbicara live in berarti tinggal secara permanen. Itu artinya secara kontinu, tidak berpindah-pindah. Tetapi kalau berbicara tentang stay, itu mungkin bisa 1 malam ataupun 2 malam, dan itu hanya bersifat sementara, dan akhirnya kita akan meninggalkan tempat itu lalu kemudian berpindah ke tempat yang lain. Mungkin yang pintar berbahasa Inggris akan lebih paham daripada saya, ya, orang yang sudah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah jikalau kamu secara tetap kontinu tinggal di dalam firman-Ku, dikatakan di sini, maka kamu akan menjadi murid-Ku. Ada konsekuensi, ada akibat yang ditimbulkan oleh karena tinggal dan secara kontinu di dalam firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam Tuhan, saya mencoba untuk membandingkan tradisi orang Yahudi yang diambil dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Ya, saya nanti Bapak Ibu bisa membaca, ya. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 ini merupakan doa pengakuan pertama dari seluruh anak Israel. Ya, ini adalah doa pengakuan pertama dari seluruh anak Israel ketika dia mulai belajar firman Tuhan, ketika dia mulai belajar percaya kepada Tuhan, ketika mulai belajar untuk kebenaran. Maka ini adalah satu pengakuan terhadap seluruh anak-anak Israel, dan ini adalah pengakuan yang diungkapkan dalam satu doa. Coba kita lihat Bapak Ibu, tidak ada salahnya kita membandingkan Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6, bagaimana orang Yahudi itu tinggal di dalam firman, dan firman itulah yang menjadi titik tolak, bahkan fondasi kehidupan mereka. Ulangan pasal yang ke-6, Ulangan pasal 6, ayat kita baca tidak dari ayat 1, tapi ayat yang ke-4 mulai sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan secara cepat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dan ini kemudian dibuat dalam satu benda.
Coba saya ada di gambar saya coba tunjukkan. Di situ ada gambar. Tolong dibuka di LCD proyektor. Ada jejer. Itu disebut dengan mesusa. Ada yang disebut dengan mesusa. Ada mana gambarnya? Ada gambar banyak. Nah, oke. Dalam tradisi orang Israel, maka kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Israel, rumah orang Yahudi, hotel orang Yahudi, itu maka kita akan selalu melihat ini. Itu yang disebut dengan mesusa. Dan mesusa ini biasanya berisi kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Apa yang menjadi isinya? Isinya adalah yang menjadi pusat kehidupan mereka, prioritas kehidupan mereka, dan itu terus berlaku dalam hidup mereka secara konsisten, secara kontinu, terus menerus, sehingga mereka tinggal di dalam firman yang sebenarnya. Ada 3 hal yang mereka lakukan supaya mereka tinggal di dalam firman. Hal yang pertama yang mereka lakukan sehubungan dengan apa yang diungkapkan oleh Musa di sini, dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan seterusnya, lalu kemudian mengikatkannya pada tanda pada tanganmu. Coba, saya ada gambar juga di situ mengutip tradisi orang Israel yang diikatkan pada tangannya. Ada diikatkan tangannya. Pada tangan, lanjut. Sekali lagi ya, oke. Sebenarnya ini kurang pas. Setiap orang Yahudi, ketika mereka diangkat sebagai anak Torah, maka dia harus mengikatkannya pada tangannya. Yang jadi pertanyaannya adalah, mungkin karena barangkali sudah pernah dengar ini, tetapi mengandung pengertian yang sangat dalam. Kenapa tidak di kakinya? Ya, kenapa tidak di lengannya? Tapi di pergelangan tangannya. Tetapi kenapa ditaruh di lengannya? Maksudnya adalah karena lengan itu dekat dengan hati, maka firman itu harus selalu diisi. Hati itu harus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hati itu adalah sumber. Dari mana datangnya yang jahat? Itu timbul dari hati. Dari mana datangnya yang baik dan benar? Itu timbul dari hati. Dan itu sebabnya hati itu selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Apa yang mengisi hati kita? Ya, saya tidak tahu apa yang mengisi hati kita pada saat ini. Itu menjadi satu pertanyaan yang barangkali perlu kita tanyakan dalam diri kita. Apakah mungkin hati kita saat ini diisi oleh kebencian? Apakah mungkin diisi oleh ambisi yang berlebihan? Apakah diisi oleh iri hati, oleh dosa yang mengikat kehidupan kita, sehingga kita berada di dalam satu kegelapan? Tetapi kalau firman itu yang mengisi hati kita, maka kita dikatakan di sini bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan, bersekutu dengan Roh. Dan kemudian Bapak Ibu, yang kedua, apa yang dilakukan? Sesuai dengan apa yang kita baca, setiap orang Yahudi itu akan menaruh, saya nggak tahu Bapak Ibu Yahya pernah memperhatikan itu nggak? Kalau masuk hotel di sana ada benda di sini ya, dan itu 75% ke bawah, lalu 25% ke atas. Itu juga mesusa tadi. Isinya adalah Ulangan pasal yang ke-6. Kenapa ditaruh di depan pintu? Saya ada gambar saya, coba ditunjukkan. Ini belum, ada satu lagi. Oke, nggak apa-apa yang tadi, nggak apa-apa. Jadi ada 2 yang dilakukan, pintunya itu ada 2. Satu pintu rumah, yang kedua adalah pintu gerbang. Kenapa kok di pintu rumah dan di pintu gerbang? Bapak Ibu ada yang bisa jawab? Kenapa? Karena kita hidup tidak pernah terlepas dari pintu. Betul? Kita keluar dari rumah itu harus melalui pintu. Kita masuk ke rumah itu harus melalui pintu. Apa melalui jendela pintu Bapak Ibu? Atau melalui plafon? Siapa di sini keluar rumah Bapak Ibu hari ini melalui jendela? Atau melalui plafon? Enggak ya. Jadi seluruh kehidupan kita, aktivitas kita, itu kita keluar dari rumah melalui pintu dan masuk ke dalam rumah itu melalui pintu. Itu artinya bahwa seluruh aktivitas kita
harus melalui kebenaran firman Tuhan. Mata kita harus menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Mata kita harus membaca kebenaran firman Tuhan, sehingga seluruh aktivitas itu akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan seperti sekarang ini Bapak Ibu. Kalau kita mau jujur, pertama kali ketika kita bangun pada masa hari-hari ini, apa yang kita cari? Coba Bapak Ibu, hari ini atau selama mungkin 2 tahun ini, ketika Anda bangun, apa yang Anda cari? HP, jujur itu. Dan sekarang kalau boleh saya mengatakan bahwa yang menjadi Tuhan kebanyakan orang itu adalah HP. Betul? Kalau kita mengakui secara jujur, yang menjadi Tuhan banyak orang pada masa kini HP. Kenapa? Kalau firman Tuhan itu tidak menarik. Coba kalau kita bangun gitu, yang cari HP ku mana ya? Gitu. Pasti dicari itu sedemikian rupa. Dan kita kalau pergi ke satu tempat, itu kalau tidak membawa handphone ataupun gadget, maka kita akan merasa gelisah. Kita akan merasa tidak nyaman. Kita akan merasa ada sesuatu yang kurang. Tetapi ketika kita tidak membaca firman Tuhan, apakah kita merasa ada yang kurang? Ketika kita tidak berdoa di hadapan Tuhan, ketika kita tidak bersekutu dengan Tuhan, apakah kita merasa tidak nyaman? Saya rasa kebanyakan itu biasa saja. Tapi ketika kita tidak membuka gadget kita, Alkitab kita, handphone kita dalam bentuk apapun itu, maka kita merasa tidak nyaman. Dan itu sebabnya saya memperhatikan pada masa kini, orang sudah lebih mencintai handphone, dan orang sudah lebih mencintai gadget daripada mencintai kebenaran firman Tuhan, daripada mencintai Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ulangan pasal yang ke-6 ini, maka di situ dikatakan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Saya tidak menemukan gambarnya. Saya coba cari-cari tapi saya tidak menemukan gambarnya. Kenapa kok menjadi lambang di dahi? Apakah supaya pamer begitu? Ulangan, terus di situ Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 maju begitu. Lalu kemudian dahak kemana-mana gitu. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Tujuannya bukan seperti itu. Karena di sini adalah otak kita, pusat utama aktivitas kita, cara berpikir kita itu dari otak. Apa yang kita lihat itu masuk di otak, direkam, dan itu akan timbul dalam satu perbuatan. Itu sebabnya Musa itu mendapat kebenaran firman Tuhan dari Tuhan, dikatakan itu sebabnya kau harus mengajarkannya pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berdiri, pada waktu engkau berbaring, bahkan pada waktu engkau berjalan, dan mengikatkannya pada dahimu, dikatakan supaya pikiran kita ini tidak dikacaukan oleh segala perkara yang ada di sekitar kita. Pikiran kita ini tidak diperbudak oleh segala perkara yang ada di sekitar kita, tetapi pikiran kita ini diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bulan lalu Bapak Ibu, saya ngajar di SD. Ini saya lagi ngajar di SD. Lucu sebenarnya. Saya dulu ngajar di SMA Penabur. Saya keluar karena pelayanan full, tapi saya mau cari jiwa. Ceritanya cari jiwa. Dapatnya nggak seberapa Bapak Ibu. Bayar pembantu nggak cukup. Tetapi saya punya misi di situ untuk cari jiwa. Dan 85% sekarang sekolah minggu saya, murid saya. Dan orang tuanya juga sudah mulai pada berdatangan. Saya baru ngajar belum 1 tahun. Nah, misi saya seperti itu gitu. Lalu bulan Maret kemarin kami retret Bapak Ibu, kelas 5 dan kelas 6. Sebenarnya jadwal saya itu cuma pembukaan sama game. Karena kita sudah panggil satu tim untuk memimpin acara mereka. Nah, tapi saya tidak puas Bapak Ibu. Kok hati saya itu gelisah. Tuhan berbicara kepada saya, kamu harus lakukan sesuatu gitu. Saya mimpin game, masih game, tapi Tuhan berbicara kepada saya, lakukan sesuatu. Apa maksudnya gitu? Padahal penutup itu bukan saya. Lalu kemudian saya ngomong kepada ketuanya, karena dia yang harus menutup. Saya bilang gini, Bu, maaf, boleh nggak saya ambil waktunya Ibu? Ya udah Pak, silakan katanya. Lalu kemudian selesai game Bapak Ibu, saya kemudian menyampaikan satu kebenaran. Setelah saya menyampaikan kebenaran, saya ajak mereka tutup mata. Saya mengadakan altar call Bapak Ibu. Lawatan Tuhan luar biasa dahsyat. Dari semua anak,
98% itu mengalami lawatan Tuhan. Luar biasa, sampai saya tidak bisa menghentikan Bapak Ibu. Berjam-jam kayak gitu. Lalu saya deketin satu-satu. Dan dari kelas 5 dan kelas 6 ini ternyata mereka itu merasa menyesal dan berdosa. Kenapa? Karena ternyata mereka juga sudah dijejeli dengan film porno, foto-foto porno. Itu baru kelas 5, kelas 6. Kenapa sampai seperti itu? Karena mereka melihat dan menyaksikan, mereka sudah menanamkan di otak mereka apa yang mereka lihat, dan itu akan merusak hidup mereka apabila mereka tidak diperbaharui dan tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita tidak terlalu tekun untuk mengajar anak-anak untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Memang itu sulit Bapak Ibu. Saya punya anak 3. Sulit Bapak Ibu. Kalau misalnya gini, malam-malam, ayo kita kumpul berdoa, baca Alkitab. Nanti supaya pendek, yang satu bilang gini, Dede aja yang pimpin doa, karena Dede yang pimpin doa. Tuhan terima kasih, berkati papa mama, berkati kakak, amin. Ini yang kecil ini, gitu. Terus kemudian yang nomor 2 itu jejer, dia bilang gini, Tuhan terima kasih untuk hari ini, berkati papa dalam pelayanannya, berkati mama dalam pekerjaannya, berkati kakak supaya berubah dan rajin belajar, berkati juga Ben, berkati Selin, berkati opa, oma, Pungdolio, Pungboru, amin. Ya karena mereka punya Pungdolio, Pungboru, gitu. Nah, lalu kemudian kalau mamanya yang berdoa, lama banget sih Ma, gak usah mama yang pimpin, mendingan papa. Karena papanya lebih pendek doanya. Ibu-ibu kan lebih panjang gitu kan doanya. Nah, apalagi nih, gak usah baca Alkitab. Kita ini aja berdoa aja cukup. Tetapi itu bisa pegang handphone dari jam 6 pagi sampai jam 3 pagi tidak berhenti. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan ketika mereka hanya memegang handphone, apa yang mereka dapatkan? Apa yang mereka lihat? Apa yang tertanam dalam pikiran mereka? Saya sempat kaget waktu itu, saya nggak tahu ternyata kan tahun-tahun terakhir ini Facebook itu bisa dihack sama orang ya. Saya lagi buka Facebook, ternyata salah satu majelis Raja Wali di Facebooknya itu semua porno. Saya kaget. Awalnya saya nggak tahu. Saya diemin aja. Mungkin ini satu kesalahan atau gimana gitu. Tiba-tiba ada satu lagi mantan jemaat di sini yang sudah bukan di sini, Facebooknya juga porno semua. Lalu dia berkata kemudian, maaf teman-teman, karena Facebook saya di-hack sama orang sehingga semua yang porno tolong dihapus, begitu. Nah, bisa kita bayangkan kalau hal seperti ini terhadap anak-anak, apa yang akan terjadi? Mereka tidak membaca kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak memasukkan sesuatu kebenaran dalam otak dan pikiran mereka. Maka mereka akan dirusak oleh semua. Saya tidak mengatakan itu teknologi itu salah. Teknologi itu baik. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkannya? Apakah kita diperbudak oleh teknologi? Ataukah kita menggunakan teknologi itu sebagai satu alat? Tetapi kalau saya boleh mengatakan, orang sekarang begitu tertarik dengan handphone, dengan semua yang ada di dalamnya. Tapi Alkitab itu sudah tidak menarik lagi. Saya menegur Bapak Ibu. Kemarin itu saya punya satu calon hamba Tuhan baru orientasi. Setiap kali saya ngelihat dia cuma terus saja main handphone. Kebaktian remaja pemuda terus main handphone. Saya berkata, saya panggil dia. Kalau itu dilihat anak-anak, mereka akan lakukan apa? Kamu saja seperti itu. Saya bilang, coba kalau kebaktian kamu tolong jangan pegang itu. Tolong jangan sentuh itu. Mungkin kamu berkata, oh saya baca Alkitab. Orang tidak berpikir kamu baca Alkitab. Ya, tapi orang berpikir kamu pegang handphone. Betul gak Pak? Beda. Kalau misalnya iPad atau itu. Saya pun kadang-kadang di gereja masih saya biarkan hidup handphone saya. Kenapa? Kalau mau bicara perlu dipandu. Jadi saya melotot gini, takutnya dia nggak tahu jalan gitu. Tapi kalau untuk membuka Facebook, membuka media sosial lainnya, tidak. Kita harus fokus kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya seringkali pembicara itu kalau saya lagi sibuk, saya nggak mau buka kelabakan sendiri gitu, karena saya nggak mau buka itu, karena saya tidak mau dialihkan perhatian saya. Nah, saya mau kembali kepada apa yang dikatakan oleh Yohanes kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, maka kita secara kontinu tinggal di dalam firman, tetap di dalam firman, bukan berpindah-pindah. Maka di sini dikatakan ada 3 konsekuensi yang harus kita
terima. Konsekuensi yang pertama yang kita dapatkan adalah kita akan menjadi seorang murid. Menjadi seorang murid. Tadi saya punya gambar. Tolong ditunjukkan itu ada murid. Nah, saya sengaja mengutip gambar ini. Kalau ditunjukkan murid. Kalau berbicara tentang murid, maka sesungguhnya orang dalam hidup ini selalu akan, bukan itu. Murid, ada judulnya murid, menjadi murid. Ada judulnya paling nomor 2 atas. Nah, Bapak Ibu, saya sengaja di sini dikatakan jikalau kamu tinggal, itu tadi. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, maka kamu akan menjadi murid-Ku. Sebaliknya, kalau kita tidak secara tetap kontinu di dalam firman, maka kita bukan murid Kristus. Tuhan tidak mengatakan kamu akan menjadi murid kalau kamu masih kecil. Kamu akan menjadi murid kalau kamu masih muda. Kamu akan menjadi murid kalau kamu masih segar. Tapi tidak. Tetapi kalau berbicara tentang murid, maka hidup kita ini adalah selamanya menjadi murid. Karena kita akan terus belajar. Kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita mencoba untuk mengevaluasi, mengoreksi diri kita sendiri, rasanya orang tidak terlalu suka dengan menjadi seorang murid. Betul ya? Karena seorang murid itu lebih ada tanggung jawab untuk belajar, ada tanggung jawab untuk berpikir, ada tanggung jawab untuk mengolah. Orang Kristen itu lebih suka disebut sebagai anak raja. Betul? Makanya lebih banyak lagu-lagu aku anak raja, engkau anak raja. Karena seorang anak raja akan duduk di tahta. Seorang anak raja akan mendapatkan fasilitas yang mewah. Seorang anak raja akan mendapatkan rumah yang enak, jabatan yang enak, uang yang enak. Maka timbullah teologi kemakmuran yang mengejar kesenangan manusia yang disebut dengan hedonisme. Makanya kalau lagu itu orang sama, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh enak anak raja, aku anak raja. Tetapi apakah ada lagu mengatakan aku murid Kristus, engkau murid? Gak ada kan? Karena orang tidak suka. Karena dia harus belajar. Dan kalau kita melihat orang datang PA atau komsel, itu tidak sampai 10% dalam gereja. Betul Bu? Di sini banyak ya, puji Tuhan di Kelapa Gading. Kalau di THB di Bekasi nggak nyampe 10% Bapak Ibu. Tapi kalau kita ngambil undang artis, artisnya benar atau tidak, itu gereja akan penuh. Apalagi kalau makan-makan. Natalan begitu ya. Makanya kan ada orang Kristen Natalan. Kenapa begitu? Jadi kalau Natal itu pindah-pindah tempat. Hari Minggu pertama, hari Jumat di gereja Isa Masih Kelapa Gading. Hari Sabtu di gedung A. Hari Minggu pagi di gedung B. Lalu ditanya, di sana tadi dapat apa? Kenang-kenangannya apa? Konsumsinya apa? Oh, ada selebaran di sana. Itu ternyata mereka makan-makan. Kita ke sana. Ujung-ujung. Tapi mereka tidak sebenarnya menjadi seorang murid. Tetapi ketika menjadi seorang murid, maka dia akan duduk diam belajar kebenaran firman Tuhan. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu, 3 tahun murid-murid itu mengikut Tuhan Yesus, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi toh mereka belum cukup untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita tidak duduk diam bersama dengan Tuhan Yesus secara fisik, tetapi seharusnya kita duduk diam di hadapan Tuhan untuk merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, umatku binasa oleh karena mereka menolak untuk mengenal aku. Banyak orang Kristen akhirnya akan binasa karena mereka tidak mengenal Tuhan. Karena mereka hanya mengejar mujizat, karena mereka hanya mengejar berkat. Tetapi yang Allah kehendaki sebenarnya, kenapa Tuhan tidak selalu mengatakan kamu hanya anakku? Tapi di sini dikatakan supaya menjadi murid, supaya kita belajar, supaya kita mengenal, supaya kita memahami. Makanya orang Yahudi itu, saya kembali melihat kepada orang Yahudi, itu mereka dari umur 8 hari sudah disunat. Kenapa? Untuk mengikuti aturan Taurat, supaya anak itu terhisap dalam berkat perjanjian Allah dengan Abraham. Lalu mereka dididik sedemikian rupa. Tadi saya punya gambar itu, yang umur 13 tahun. Lalu kemudian dilantik menjadi anak Torah. Makanya setiap hari Senin dan Kamis,
Di tembok ratapan itu ada pesta kayak pesta orang Betawi. Kalau pesta orang Betawi, kalau disunat itu Bapak Ibu pernah lihat gak? Dipakaikan yang bagus, lalu kemudian pakai kereta kuda, dimusik-musikin, begitu ya. Musik apa itu? Tanjidor ya? Nggak pernah lihat? Orang Jakarta kok nggak tahu ya? Jadi kalau orang sunat itu diarak. Nah, saya belum tahu waktu itu Bapak Ibu. Jadi saya mau pergi ke tembok ratapan, banyak banget yang naik delman gitu. Terus musik-musiknya lengkap itu, macam-macam musiknya, rombongan ini. Lalu saya tanya, guide saya, kebetulan orang Yahudi. Saya bilang, itu acara apa? Dia bilang, itu adalah bar mitzvah. Itu dilakukan setiap hari Senin dan hari Kamis. Maksudnya apa? Jadi ketika anak itu dididik dari sejak kecil menjadi anak Torah, belajar Torah, usia yang ke-13, maka dia akan ditahbiskan, diangkat, dilantik menjadi anak Torah. Maka sejak saat itu dia dianggap mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Makanya kalau kita keluar, kalau ibu waktu itu keluar dari tembok ratapan menuju ke kubur Daud, ibu pernah lihat gak banyak anak-anak di situ? Nah, kumpul gitu, kayak gini. Ini gambarnya orang-orangnya kayak gini. Ada pakai kipah, ada yang pakai kiwir-kiwir gitu, ada yang bajunya ada kiwir-kiwirnya juga begitu. Mereka dididik sedemikian rupa menjadi anak Torah. Itu adalah sekolah Torah. Cuma kadang-kadang sekarang ini kita ketinggalan ya Bapak Ibu. Anak kita bisa kita lesin bahasa Inggris, bahasa Mandarin, yoga dan lain sebagainya, tetapi kita tidak pernah menyuruh mereka, memotivasi mereka untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Apalagi untuk menjadi pendeta. Susah ya menjadi pendeta. Memang tidak semua jadi pendeta. Cuma kadang-kadang ada orang itu kepinginnya jadi pendeta itu kalau otaknya sedikit ada jongkok gitu. Bapak Ibu mau nggak kalau pendetanya otaknya jongkok? Tuhan memang bisa rubah, tetapi kan juga harusnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ini saya baru di jalan tadi nyetir, lalu ada seorang ibu telepon saya. Jadi anaknya ini sudah kepingin banget masuk sekolah teologi. Saya sudah arahkan, mereka tidak punya biaya, saya coba untuk bantu. Tapi ibunya berkata gini, dia harus kerja, cari uang. Yang dicari adalah uang, tapi memang itu adalah semboyan manusia sepanjang zaman. Betul ya? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang malam pagi petang uang? Uang. Dan seterusnya, saya tidak terlalu apa. Tetapi itu, saya tidak mengatakan salah cari uang, tidak. Tetapi jangan sampai uang itu kemudian memperhambat kita, lalu kemudian menghambat kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan Tuhan menginginkan kita menjadi seorang murid. Oke, yang kedua Bapak Ibu, kalau kita tinggal di dalam firman, maka apa yang akan menjadi konsekuensi yang kita dapatkan? Yang kedua, kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-8 tadi. Yohanes pasal yang ke-8. Saya baca kembali ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, ini poin yang kedua. Kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, dikatakan di sini, kamu akan mengetahui kebenaran. Karena pada masa kini sangat sulit bagi kita untuk mengetahui kebenaran. Dan pada zaman itu pun mereka sangat sulit untuk mengetahui kebenaran. Karena orang seringkali sudah dibutakan oleh segala macam kondisi di sekitar mereka. Apalagi dengan kondisi orang-orang Farisi pada waktu itu, ahli-ahli Taurat. Mereka mengajarkan Taurat sedemikian rupa, tradisi mereka begitu sangat kuat. Tetapi justru tradisi itu sudah membutakan kehidupan rohani mereka, sehingga mereka tidak mengetahui kebenaran. Sampai hari ini pun mereka tidak mengetahui kebenaran. Saya setiap kali punya kenalan orang Yahudi, selalu satu pertanyaan ini saya ajukan. Selalu, saya kepingin tahu jawabannya apa. Saya berkata gini, apa bedanya Yahudi dengan... Pertama saya tanya gini, apa bedanya Yahudi dengan orang Indonesia? Orang Indonesia biasanya jawab, orang Yahudi pelit. Kalau orang Indonesia, tukang belanja. Tapi benar loh, orang Indonesia tukang belanja. Coba Bapak Ibu pergi ke, yang sudah keliling dunia, sulit menemukan mall, betul nggak?
sulit menemukan mall. Bahkan yang lebih ironis, di Mesir itu saya sudah 15 tahun bolak-balik, baru tahun kemarin ada mall. Saya pernah Bapak Ibu nginep di satu hotel, jalan gede, ramai sekali. Lalu kemudian saya bilang kepada guide-nya orang Mesir, jalan-jalan yuk, saya bilang. Kemana? Ke mall yuk, katanya. Yuk, ke mall. Lalu kita Bapak Ibu sampai di situ, naik. Mallnya mana? Saya bilang, ini mallnya. Ruko lantai 3. Mungkin satu lantai itu cuma 8 toko. Itu mall. Ini mall? Iya, itu mall. Ya sudah. Di Israel kota ketiga terbesar, cuma ada satu mall sekota. Tapi Kelapa Gading. Di sana sini semua sudut ada mall. Dan tukang belanja. Betul ya? Makanya kalau orang Indonesia itu pergi ke Israel, ada 3 yang selalu dilakukan. Sekarang 4. 1, selfie. Nggak peduli kebenaran. Nggak mau dengar itu firman Tuhan dijelaskan sampai berbusa itu mulut orang. Nggak peduli, yang penting selfie. Nanti kemudian dipajang, dipoto. Apa namanya? Di BB, di DP gitu. Yang kedua, belanja. Pokoknya habis waktu untuk belanja terus. Di Dubai Bapak Ibu, peserta saya beli emas 24.000 US. Lalu kemudian dia tanya ke saya gini, 24.000 itu berapa ya? Hampir 300 juta ya? Lalu dia bilang gini ke saya, Pak, ini pejabat Indonesia ya? Saya bilang, kenapa? Saya nggak mau jawab kalau kenapa. Karena pejabat Indonesia kan banyak duitnya, korupsi. Gitu. Yang ketiga, yang dicari selalu toilet. Sebentar toilet, ada toilet nggak? Nanti di perjalanan ada toilet nggak? Toilet terus. Yang keempat sekarang, Bapak Ibu tahu nggak? Apa? Wifi. Di mana-mana hotelnya ada wifi nggak? Busnya ada wifi nggak? Di airport ada wifi nggak? Ketika nyampe di airport, sibuk semuanya. Wah, wifi, ini kodenya gini, sibuk semua. Nggak peduli apa yang mau dijelaskan. Sampai kadang-kadang, ibu-ibu, bapak-bapak dengerin dulu. Jangan foto dulu, jangan wifi dulu. Nggak tahu kebenaran. Manusia terlalu sibuk dengan kesenangannya sendiri. Bahkan kalau di Indonesia, kita sulit sekarang melihat orang yang benar. Karena ada 2 hal yang dilakukan oleh orang Indonesia supaya dianggap pantas dan benar. Yang pertama adalah pencitraan. Betul ya? Pencitraan. Wah, pencitraan itu nanti pergi ke sudut-sudut kota, membagi-bagi sembako dan lain sebagainya, supaya nanti citranya bagus dan dianggap pantas. Padahal baru kemarin masuk penjara. Tapi dipilih juga itu jadi pemimpin. Yang kedua yang dilakukan adalah membentuk opini publik. Wah, jejelin semua otaknya, pikirannya semua jejelin melalui media sosial, melalui televisi dan segala macam itu. Sehingga penjahat pun seolah-olah menjadi benar. Dan orang Yahudi pada waktu itu berpikir bahwa yang benar itu adalah orang-orang Farisi. Tetapi justru Yesus mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, dikatakan, maka kamu akan menemukan kebenaran itu. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Orang yang berada di dalam firman, maka dia akan hidup di dalam Kristus, maka dia akan ada di dalam lingkaran kehidupan Kristus dan membentuk kehidupan orang itu memiliki karakter Kristus. Saya tidak akan panjangkan. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-32 masih lanjut, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Poin yang pertama tadi, kamu akan menjadi murid. Jadi kalau kita tidak tinggal di dalam firman, tidak memahami firman, tidak murid. Kalau kita tidak tinggal di dalam firman, maka kita tidak akan menemukan kebenaran. Hanya kita menemukan kebenaran di dalam firman, di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah, jikalau kita tinggal di dalam kebenaran, maka kita akan dimerdekakan. Maka kita akan memperhatikan Bapak Ibu, ini ada satu dialog yang sangat menarik. Ini adalah keyakinan palsu, iman yang palsu, ya. Nah, coba kita lihat. Ada di sini dialog yang sangat lucu. Ayat yang ke-33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kenapa mereka berkata seperti itu?
yang berpikir secara politis, karena memang pada waktu itu mereka seringkali itu dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, mereka terus menderita. Tetapi mereka juga tidak berpikir secara sosial, karena banyak dari antara orang Yahudi itu menjadi budak. Ya, mungkin kita perhatikan di sini juga dikatakan kalau seorang hamba dikatakan hanya sementara tinggal di dalam rumah, tetapi seorang anak akan tinggal selama-lamanya di dalam rumah. Nah, kita lari sedikit Bapak Ibu. Jadi pada zaman itu kan ada dua latar belakang budak. Yang pertama adalah karena kalah perang. Karena kalah perang, jadi tidak berdaya, diambillah orang-orang itu menjadi budak. Lalu kemudian yang kedua adalah karena masalah ekonomi. Karena punya hutang, lalu kemudian itu diambil menjadi budak. Dan biasanya itu diperjualbelikan, mereka punya pasar budak. Dan ketika seorang menjadi budak dalam satu rumah tangga, dia bisa menikmati apa yang ada dalam batas tertentu di rumah itu, dan itu hanya sementara. Tetapi seorang anak, maka dia akan menikmati apa yang dimiliki oleh ayahnya, dan selamanya dia bisa berada di situ. Dan ini dikatakan, jikalau kamu dimerdekakan, dikatakan kamu tidak sementara di situ, kamu akan terus-menerus merdeka dan kamu ada di situ. Dan yang menjadi masalah di sini dikatakan, kami adalah keturunan Abraham. Mereka berpikir kalau mereka keturunan Abraham, maka mereka terhisap dalam berkat perjanjian Abraham, maka mereka akan merdeka, mereka akan mendapatkan anugerah, mereka akan diselamatkan, mereka akan dibebaskan, mereka dimerdekakan. Dan ini adalah keyakinan palsu. Banyak orang Kristen berpikir seperti itu. Kalau sudah menjadi orang Kristen itu sudah merdeka. Kalau sudah menjadi orang Kristen itu pasti diselamatkan. Oh tidak. Karena dalam penghakiman nanti, ketika orang berkata, Tuhan, bukankah kami telah berbuat demi nama-Mu? Bukankah kami telah mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami telah mengadakan mujizat demi nama-Mu? Tetapi aku berkata kepadamu, ingatlah kamu pembuat kejahatan, sebab engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Jadi kita dimerdekakan itu bukan karena kita menjadi Kristen. Kita dimerdekakan bukan karena kita menjadi majelis, bukan karena menjadi pendeta. Tetapi justru kita dimerdekakan apabila kita mengerti firman ini, tinggal di dalam firman ini. Itu artinya kita memiliki Kristus yang sudah memerdekakan kita dari dosa. Tetapi memang sangat menyedihkan kalau kita melihat kondisi kekristenan pada masa kini. Kenapa demikian? Banyak orang, kebanyakan bahkan orang Kristen itu tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya mengetahui jimat-jimat firman Tuhan. Ada jimat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15. Saya masih mengingat Bapak Ibu, jimat ini seringkali diklaim oleh orang-orang Kristen, ya. Itu Yohanes pasal 15. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, maka aku akan memberikannya kepadamu. Saya pernah menghadiri satu KKR Bapak Ibu waktu saya masih di Semarang. Jadi saya hadir di Taman Getsemani yang pernah ke Semarang. Lalu ada satu pendeta khotbah di situ. Dia katakan itu roh miskin harus ditolak begitu. Lalu kamu berdoa, Tuhan, kami klaim janjimu, kami klaim firmanmu Tuhan. Dikatakan di situ, engkau berjanji Tuhan. Dikatakan bahwa apa saja yang kami minta dalam namamu, engkau akan memberikannya kepadamu. Dikatakan di situ. Tetapi mereka tidak melihat ayat sebelumnya. Jikalau kamu tinggal di dalam firmanku dan firmanku tinggal di dalam kamu, itu sebenarnya jadi kuncinya. Bukan apa yang terakhir dikutip ayat dia. Bahkan angkot-angkot ke Bekasi Bapak Ibu sempat ngetren. Ada satu ayat, angka yang paling dicari orang. Bapak Ibu tahu nggak? Jadi di angkot itu di depan dan di belakang, khususnya orang-orang Batak nih, angka yang paling dicari orang adalah Filipi 4 ayat 19. Tahu Bapak Ibu isinya? Isinya apa Bapak Ibu? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi senggol mah senggol aja, tabrak mah tabrak aja. Kadang-kadang malu Bapak Ibu ngomongnya. Taman Safari. Iya. Banyak orang memanipulasi kebenaran firman Tuhan. Tetapi justru kita melihat di sini kembali, Yesus mengatakan,
Jikalau kamu tinggal secara kontinu, berdiam, tetap konsisten, sehingga ada satu progres yang timbul dalam pemahaman kita dan iman kita kepada Kristus, maka kamu akan dimerdekakan. Bukan keyakinan palsu oleh karena kita menjadi orang Kristen atau menjadi pelayan Tuhan, tetapi oleh karena Kristus yang memerdekakan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak akan panjangkan renungan pada saat ini, tetapi saya mau mengajak kita kembali untuk bertekun untuk membaca firman Tuhan. Dan Tuhan berjanji kalau kita tinggal secara tekun, secara konsisten, secara kontinu, dan tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, maka paling tidak kita akan mendapatkan 3 dampak yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah kita menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Yang kedua, kita akan menemukan kebenaran, karena kebenaran itu tidak ditemukan di dalam siapapun juga kecuali di dalam Yesus. Dan kita akan mengalami kemerdekaan, bukan karena kita keturunan Abraham, bukan karena kita menjadi orang Kristen atau pejabat gereja, tetapi oleh karena kita mengenal Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita akan membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan oleh karena pengenalan kita di dalam Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita pada saat ini untuk menerima kebenaran, menerima tubuh dan